Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'd. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا ربنا كما فتحت لعبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والمعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, kita masih di bab Riyadatun Nafs, riyadah latihan nafs diri, melatih jiwa. Namun kita sampai di fasal yang ketiga, Alamatul maradil qalb, tanda-tanda indikasi kolbu itu berpenyakit, lalu cara kembali kepada normal, kepada sehat, lalu jalan pintas supaya dia sehat. Maka di sini nanti ada satu bab, satu fasal kecil mengenai perlukah bermursyid. Jika di sekolah ada guru, di kampus ada dosen, di MUI ada mufti, dalam ilmu akidah ada imam, mutakallim, ahli kalam, muwahhid, ahli tauhid. Maka dalam bab ilmu rohani ada yang disebut murabbi, mursyid. Tergantung tugasnya apa. Tarbiyah mendidik rohani maka disebut murabbi. Maka istilah murabbi pada dasarnya istilah ahli qalbu, bukan istilah pergerakan kampus. Namun kenapa kemudian menjadi populer di kampus? Karena pergerakan kampus itu diwarnai oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang tadinya berasal dari tarekat Hasafiyah, yang mursyidnya adalah Syekh Hasan Al-Banna. Ya, Hasafiyah itu furu' dari Syadziliyah, cabang Syadziliyah. Jadi tarekat itu ketika sampai di Syekh Fulan, lalu dia buat semacam sistem yang kemudian sesuai dengan zamannya, maka dia disebut mujaddid, pembaharu di jalur itu. Disebutlah Syadziliyah Hasafiyah. Dari mana tahu itu? Dari kitabnya Syekh Hasan Al-Banna sendiri, ya. Ad-Da'i, ya. Ad-Da'wah wa Da'iyah kalau nggak salah kitabnya, ya. Sudah ada PDF-nya itu. Ada wiki ikhwan, kita bisa download PDF-nya. Kalau di Indonesia kita sebut kiai, ya. Dulu, kalau sekarang kiai sembarangan aja, ya. Orang pakai serban aja panggil kiai sekarang. Dulu kalau dia keturunan Rasulullah dipanggil Habib. Kalau di kampung saya Sumatera Barat dipanggil Abuya atau Buya. Namun di sana Buya dibagi dua. Ada Buya ahli kolbu disebut mursyid atau syekh. Jadi di sana di kampung saya yang digelari syekh itu cuma yang dapat ijazah tarekat. Sampai ke Aceh, sampai ke Riau, sampai ke Sumatera Utara, Jambi, Palembang yang dapat gelar syekh itu cuma yang dapat ijazah kemursidan dalam tarekat tertentu. Jadi kalau di sini kita baru kenal aja panggil syekh gitu ya. Emang di Arab begitu. Guru kita muhaddis Syekh Muhammad Badi Said Al-Laham manggil kami syekh, ya Syekh Razi. Ya, saya kaget panggil Syekh Razi. Tadinya udah GR duluan, ya. Padahal di Damaskus biasa aja orang manggil. Itu syekh kita berasal dari sana, ya. Lalu jadi per kampung beda. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh dipanggil mula atau maulana. Dan itu gelar itu dipakai di Persia, dipakai di Turki. Maka kalau kita ketemu masyayikh sana kita manggil maulana. Bahkan kalau di Uzbek itu sebagian manggilnya Ka'batullah, Babullah. Itu sebutan-sebutan guru. Ka'batullah artinya poros. Kalau ingin mendekati Allah, maka belajarlah kepada orang ini, mendekatlah kepada orang ini. Kalau di daerah Melayu hampir semuanya menyebut tuan guru, ya. Tuan guru. Tuan guru ternyata dari bahasa Arab, Sayyidi Syekh. Sayyidi tuanku, Syekh guru. Sama, ya. Nyampe di Betawi itu dulu nggak ada gelar kiai, yang ada cuma muallim. Maka dulu kita kenal muallim Syafi'i, muallim Azhari, muallim Jauhari, muallim
Marzuki, ada namanya Syekh Marzuki, itu keturunan Thailand, tapi udah turunan kesekian, maka dia disebut Syekh Marzuki Al-Batawi As-Siyami At-Thailandi, gitu sebutannya. Saya ketemu nama beliau itu di daftar guru dari gurunya Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin berguru ke ulama Sarawak, namanya Syekh Syekh Yasin punya guru Syekh Marzuki. Syekh Marzuki berguru ke ulama Sarawak, Syekh Utsman Sarawak. Jadi terhubungnya dari jalur itu. Jadi ternyata mereka menyebut ahli hadis Syekh. Nah, dalam tradisi ahli hadis, orang dapat ijazah dari Syekh. Ijazah aja ya. Dan ini beda-beda. Jadi teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah, kawan-kawan, perbedaan tempat, beda istilah. Ya. Kalau orang selesai disertasi, diuji, gelarnya doktor. Di mana tuh? Di kampus apa di surau atau di sini? Di kampus. S2 magister ya. Bisa nggak saya belum selesai doktor terus dipanggil doktor? Terus dikasih dalam kurung CA, kandidat. Itu bohong, nggak boleh sebenarnya. Nggak usah. Maka antum semuanya mursyid, syekh dalam kurung kandidat gitu ya. Nggak usah. Untuk apa gelar itu? Kalau memang kita nggak punya, tapi kalau orang nulis ya, kalau perlu kita tegur, saya belum gitu ya. Malu nggak? Saya sebelum dulu doktor, ditulis orang doktor, saya malu dipanggil doktor. Karena itu bukan makomnya kita. Begitu juga dalam tradisi ilmu rohani. Di ilmu rohani itu juga ada latihannya, ada ujiannya, ada pekerjaan rumahnya, ada disertasinya. Tapi bukan disertasinya nulis, tapi nulisnya di kolbu. Ujiannya di kolbu. Maka orang-orang yang lolos itu dikasih ijazah sama gurunya. Ijazah itu disebut ijazatul irsyad, ijazah sebagai mursyid. Dikarilah misalnya mursyid, syekh, begitu ya. Nah, jadi nanti akan ada bab di situ. Oke teman-teman, sebelum sampai ke sana, pengantarnya adalah apa kata beliau, Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang meringkas karya Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi meringkas Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Kullu 'udwin khuliqa li fi'lin khas. Semua anggota tubuh ini, anggota batin bahkan, dia punya tugas yang beda-beda. Maka ketika cara cek organ kolbu saya itu bermasalah enggak? Fa'alamatuhu. Ciri-ciri kalau dia bermasalah, ada penyakit di dalamnya, ayyata'azzar minhu dzalikal fi'l. Dia terhalang atau tidak sanggup untuk menunaikan tugasnya. Tugas kolbu apa? Mengingat Allah. Kenapa ketika sholat kita susah khusyuk? Berarti ada yang tidak beres di kolbunya. Seperti antum itu ketika kerja gak bisa fokus, gak bisa ngetik, ada masalah di badannya. Mungkin badannya gak sehat, atau pikirannya lagi terganggu, lagi stres. Maka yang harus dilakukan apa? Rehat sebentar. Ada rehat yang bisa dibuat sendiri, ada yang tidak. Kalau sakitnya sudah parah, harus diinap, itu cukup nggak pakai Panadol? Cukup nggak pakai habatus sauda? Cukup nggak pakai ruqyah? Enggak, harus datang ke dokter. Datang ke dokter. Begitu juga ketika kolbu itu sudah berhari-hari tidak khusyuk, mesti cari guru yang bisa mengajarkan khusyuk. Kolbu itu gak connect zikir kok gak enak, baca Quran kok gak nikmat. Antum itu udah wajib. Kalau gak disebut zalim. Nah ini makna dari sini. Kalau tidak, maka ada indikator. Kalau kolbu itu sudah dikuasai oleh cinta selain Allah Ta'ala. Kolbu yang sehat cintanya cuma kepada Allah, cenderungnya cuma kepada Allah. Ketika kolbu sudah tidak cinta kepada Allah, maka dia mengalami penyakit-penyakit rohani yang lain. Maka dibulu katakan, ya, kita loncat aja kalimatnya. Annal insana arafa kulla syai'. Seandainya manusia itu mengenal segala sesuatu, lakin lam ya'rifillah, tapi tidak kenal Allah Ta'ala, ka'annahu lam ya'rifya. Sama aja dia dengan tidak kenal sesuatu. Teman-teman semua, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam,
Allah ketika mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Tapi sebelum itu, Nabi Adam itu mengenal Allah dulu. Kalau kita kan kebalik, kenal alam dulu baru kenal Allah. Itu namanya metode filosof dan ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid. Melihat alam, melihat teks, melihat tulisan, kemudian ada teori tentang Allah atau alam ini bukti Allah. Ini beda ahli qalbu dengan ahli akidah. Ahli akidah kita sebut ahli kalam, Muslim teologi, teologi Muslim, teolog Muslim. Mereka buat hujjah-hujjah akliyah, alasan-alasan rasio. Misalnya alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Oh, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, gitu. Akhirnya sampailah kepada Allah. Itu namanya hujjah akliyah. Mengenal Allah tapi bukan dari Allahnya, tapi dari makhluk Allah. Sama dengan kita mau mengetahui suatu makanan, misalnya kita mau tahu namanya, kalau di Betawi minuman apa tuh namanya? Bir peletok. Mau tahu bir peletok, tapi kemudian nggak ada contohnya. Akhirnya kita kasih tahu, bir peletok itu mirip kayak jahe, tapi dikasih pewarna alami dari pohon tertentu misalnya. Rasanya kira-kira begini. Lalu kita ingat, oh kira-kira, oh iya. Akhirnya masuk dalam pikiran, ini yang disebut ma'qul, dapat dicerna oleh akal. Dapat dicerna oleh akal. Teman-teman semua, beda. Ketika antum mau mengenalkan bir peletok sama saya, terus bawa langsung, ini loh Ustaz, bir yang halal, kan aneh tuh, bir kok halal? Lalu saya coba langsung, oh terasa, oh ini, perlu penjelasan nggak? Justru saya yang akan jelasin nanti. Oh rasanya begini ya. Nah ini bedanya antara ahli qalbu dengan ahli akal. Kira-kira lebih keren yang mana? Lebih kok keren yang qalbu. Kenapa orang nggak mau naik di situ? Kenapa kita berhenti di arogansi intelektual kita? Gelar S1, gelar S2, saya kiai, saya ustadz, saya jago baca kitab, saya seorang eksekutif muda, bla bla bla. Kenapa kita berhenti di situ? Kok nggak mau naik? Makanya khusyuk nggak nyampe-nyampe, karena khusyuk nggak bisa pakai akal. Akal itu tidak punya tugas namanya khusyuk. Akal itu harus liar. Dia harus mikir, nanya terus. Jadi antum itu kalau masih nanya, sebenarnya bentuknya gimana sih, rasanya kayak gimana? Karena barangnya belum ada. Perlu ada analog. Tapi ketika kita sudah mencoba, pertanyaan hilang. Benar? Ya. Nah, ini ahli qalbu. Maka dikatakan di sini, orang yang tidak kenal Allah dengan Allah itu sendiri, ka'annahu lam ya'rif syai'an. Dia sebenarnya belum kenal apa-apa. Ya. Lalu, apa kabar yang kurang enaknya dari kitab ini? Wa mardul qalbi khafiyyun. Penyakit kalbu itu tersembunyi. Kalau kita datang ke dokter bilang, kamu punya penyakit di dalam. Apa di dalamnya? Bisa di jantung, bisa di paru, bisa di macam-macam. Ribet nggak tuh? Cara ngeceknya, masuk lab dulu, diperiksa lagi, nunggu lagi hasilnya, diagnosanya panjang. Teman-teman semua, begitu juga orang yang punya penyakit kalbu. Itu dokter umum nggak tahu, sama ustadz umum nggak tahu ilmu tentang penyakit kalbu. Terus siapa yang tahu? Yang tahu yang ahli qalbu. Emang bisa. Qalbu itu bukan gaib. Qalbu itu sama kita ada. Seperti saya misalnya, anggap saya jago bahasa Arab. Lalu antum ada yang buka muqaddimah. Innal hamdulillah. Benar apa salah? Innal hamdulillah. Benar apa salah? Yang ngerti bahasa Arab bilang salah. Kenapa? Inna bikin huruf kasrohnya bukan kasroh apa? Hukumnya menjadi mansub. Alamat mansubnya berbaris fathah. Innal hamda lillah. Gitu. Ketika ada orang baca innal hamdulillah, bisa jadi kemungkinannya dia salah kalau sesekali. Tapi kalau tiap kali pembukaan muqaddimah innal hamdulillah, ada masalah enggak? Ada masalah.
Saya dengar seorang syekh, dia ketika membuka doa, ya badi'us samawati wal ard, itu bisa bener kalau dia ngerti nahu. Cuma nahu yang standar dia itu salah. Harus pakai ya badi'as samawati wal ard. Tapi kalau nahunya levelnya agak tinggi dikit tuh bisa dibenerin nanti. Bisa dengan bener, tapi harus ada yang dirubah dikit. Ya badi'u atau ya badi'un samawati. Ya, samawati itu menjadi objeknya. Namun itu nggak lumrah, ya. Maka teman-teman semua, ketika saya tahu itu salah, orang ini nggak ngerti nih, apakah itu alam gaib? Enggak. Suatu kali saya mimpin sholat, disuruh sama guru saya, mursyid saya. Saya punya mursyid, ya. Jangan dikira saya nggak punya mursyid. Mursyid saya bukan buku. Buku itu cuma dalil. Yang nunjukin cara make buku itu namanya mursyid, syekh. Quran itu dalil. Cara yang ngajarin baca Quran disebut guru ngaji. Apa? Guru ngaji itu guru membaca. Kalau untuk membaca yang zahir mesti ada yang gurunya. Masa untuk membaca yang batin gak ada gurunya? Oh, nggak usah pakai mursyid. Ini zaman kita bisa akses pakai digital. Ya suka-suka kamu lah, ya. Tapi logikanya sudah nggak jalan. Kenapa? Untuk membaca yang zahir mesti ada guru. Masa untuk membaca yang batin gak ada guru? Berarti nggak ghair ma'qul, ya. Dia nggak rasional. Saya mimpin sholat, waktu itu sedang seneng-senengnya irama Syekh Al-Ghamidi. Syekh Al-Ghamidi, ya, enak gak suaranya? Oh, enak sekali. Ya, beda-beda tipis lah sama suara imam kita tadi, ya. Suara imam kita kan juga enak. Mana imam kita? Wah, alhamdulillah. Ketika saya asik dengan suara, asik, lalu ada terbersit sebentar, set. Apa yang terbersit? Suara gue bagus juga nih, gitu. Terbersit set, sebentar aja, lalu saya lawan, tapi nggak bisa ngelawannya, keasikan. Akhirnya selesai sholat, guru saya tegur, sholat itu jangan riya, baca itu karena kamu di hadapan yang menurunkan Quran itu sedang memandangmu, sedang mendengarmu. Gemetaran juga gitu-gituin, ya. Hilang tuh, ya. Semenjak saat itu kalau mimpin sholat nggak ada lagi perasaan-perasaan mau didengar orang, mau dibilang bacaannya kayak Syekh Soleh, Syekh Al-Ghamidi, kayak udah hilang. Cukup ditampar dengan kata-kata sekali. Maka ghadabu syekh, ketika guru mursyid itu marahnya itu berkah. Jangankan itu, ya. Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis Indonesia. Saya dulu disuruh nulis makalah pendek berbahasa Arab itu first time, ya, awal pertama kali saya menulis dalam bahasa Arab. Tahun berapa saya lupa, ya. Tulis karena muhadarahnya dalam bahasa Arab. Terus saya tulis, tapi kalau nulis waw dalam bahasa Arab itu waw harus digabung sama kalimat setelahnya. Dipepet, spasinya nggak ada. Karena kita baru ngerti malam itu juga, saya nggak pakai attitude itu, ya. Kita ajukanlah ke Kiai Syekh Ali Mustafa Yaqub. Itu makalah cuma dilihat bentar langsung dibanting. Walaupun yang dibanting itu kertas, tapi jantung saya sampai sekarang itu ingat. Maka sampai sekarang alhamdulillah kalau nulis berbahasa Arab lancar. Kenapa? Jadi ketika guru itu marah, dia bentak kita, dia pukul meja, itu yang terpukul adalah rohani kita bangkit. Maka teman-teman semua ingat, ini perkataan ahli hadis yang dipakai oleh semua ahli mazhab, ahli aqidah dan ahli zikir, ahli tarekat. Apa kata ulama masyaikhul sunnah, masyaikhul hadis? Isbir ala jafa'is syekh. Salah satu adab berguru adalah sabarlah terhadap sikap keras dari seorang guru. Kadang beberapa guru kita keras, jangan langsung mencela-mencela. Wah, ini guru kita emosional, berarti bukan mursyidku, pergi. Nanti ketemu guru lagi, pergi, begitu, ya. Imam Junaid nguji muridnya tahu nggak dengan cara apa? Dengan cara menanyakan hal-hal yang nggak pantas. Imam Junaid. Dulu salah satu yang nggak pantas bagi seorang syekh adalah menanyakan sarungnya di mana. Aina izari, di mana sarungku? Nanya gitu doang nggak pantas, karena masih zaman salaf, itu zaman sensitif. Udah nggak pantas, sama kayak nanyakan di mana celana dalamku, gitu sama. Ya. Sekarang begitu modelnya. Pantas nggak nanya ke orang begitu? Oh,
punya kita kok nanya ke orang. Langsung pada bubar. Muridnya ada sekitar 40 bubar semua. Maka beliau tahu, oh ini bukan, dia itu simpatisan, bukan muridku. Jadi murid itu terbagi dua. Nah, kalau mau cari guru, kita pandang dulu diri kita. Murid terbagi dua, ada murid yang shadiq, murid yang jujur, yang serius, yang sungguh-sungguh, disebut murid yang shadiq. Yang murid ini dia mewarisi sifat Abu Bakar As-Siddiq dan Khuzaimah ibn Thabit, sahabat Rasulullah. Nabi belum ngomong aja langsung percaya, apalagi kalau Nabi ngomong. Nah ini dua sahabat ini punya karakter, namanya karakter siddiqiyah, membenarkan gurunya. Beda dengan fanatisme. Dia menghormati gurunya dengan hormat yang sangat luar biasa. Ternyata saya sudah setelah selesai sekolah ini, kan nggak ada lagi kan, setelah S3 nggak ada lagi. Sekolah resmi udah selesai Pak. Setelah kita ingat-ingat, kapan saya kalau belajar itu paling gampang ngafal tanpa perlu menghafal? Ketika saya cinta sama gurunya dan sangat hormat kepada beliau. Maka saya nggak perlu menghafal, cukup ingat dia sebentar, semuanya langsung ingat. Salah satunya Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Guru saya ahli hadis yang mengajarkan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi sampai akhir. Itu kalau ingat beliau aja seneng gitu, udah ingat apa yang diajarinnya, nggak perlu ngafal. Itu ajib kalau kita sudah cinta. Kenapa selama ini anak-anak kita susah menghafal? Karena dia mikirin gimana sih cara ngafal. Dia belum cinta sama gurunya, maka belum cinta sama pelajarannya. Nah itu terjadi waktu saya belajar bahasa Arab ya. Oke, teman-teman semua, ada murid yang kedua, murid kadzib. Ya, viewer, liker itu ya. Itu gampang sekali berubah menjadi hater. Orang-orang yang simpati itu gampang berubah menjadi benci. Inilah bahayanya, teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah. Ternyata kita ini terjebak kepada tasyayyu itu tidak hanya di akidah, tapi juga dalam berburu. Tasyayyu artinya meniru gaya orang Syiah. Apa itu? Dalam Syiah ada namanya ismatus syuyukh, ismatul a'immah. Sorry ya, bukan syuyukh. Kemaksuman imam. Imam itu gak berdosa. Dalam pikiran kita, oh kalau ustadz gak mungkin dosa, kalau ustadz gak mungkin salah. Itu dalam pikiran kita. Sekali dia salah, kita gak percaya lagi sama dia. Ya, salah seorang mendebat saya masalah, saya kok gak ngeritik Habib Rizik. Kok saya gak ngeritik? Walaupun manhaj dakwah saya mungkin beda atau ada samanya dengan beliau. Apa jawaban saya? Kenapa Anda tidak kritik? Bla 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 ya. Habib itu bukan jaminan orang terpelihara dari dosa. Kalaupun ia benar dia pernah salah, emang dia akan salah terus? Apakah hilang kehabibannya? Enggak. Siapa tahu tobatnya sampai sekarang melebihi antum semua. Dia baru istighfar dan nangis, siapa tahu, kita kan nggak ngerti. Ya. Jadi ketika ada orang figur-figur yang kemudian terlibat dalam suatu kesalahan dosa, jangan kemudian membuat kita mengatakan, wah, itu bohong, munafik. Belum tentu. Siapa tahu dia dengan dosa sedikit itu langsung kemudian sadar dan bisa nangis sampai matinya. Masih ingat cerita yang saya sampaikan mengenai kisah Imam Sarid Saqati. Imam Sarid Saqati, guru Imam Junaid. Lupa ya. Beliau itu istighfar bukan dari dosa fisik lagi. Istighfarnya dari dosa apa? Dosa kolbu. Kolbu yang bagaimana? Dulu dia punya toko, semua toko di pasar tradisional terbakar kecuali toko dia. Lalu murid-muridnya datang, Tuan Guru, ihtaraqatis suq, pasar terbakar, illa malaka, kecuali milikmu. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah. Bener ya? Kayaknya bener ya? Semua terbakar kecuali enggak punya kita. Kita bersyukur ya. Ternyata secara ilmu rohani itu dosa. Kenapa kita senang saat orang lain susah? Oleh karena itu Imam Sarid Saqati level istighfarnya udah beda sama kita. Kita istighfarnya emang dari dosa.
Kalau beliau istighfarnya dari hal yang nggak pantas. Pantaskah saya bersyukur saat orang bersedih? Nggak pantas. Itu istighfar mereka. Antum gimana? Orang merasa tersinggung sama kita aja kita istighfar. Itu yang pas. Walaupun kemudian orang mungkin nggak tersinggung sama kita, tapi kita merasa jangan-jangan dia tersinggung nih, gitu. Ada perasaan kehalusan qalbu di situ. Maka teman-teman semua, karena dia khafi sangat halus, yang mengetahuinya adalah orang yang latihan zikir khafi. Yang mengerti bagaimana rumitnya urusan qalbu hanyalah orang-orang yang melatih qalbu. Sebagaimana yang mengerti ilmu grammar, bahasa Arab, nahwu sharaf adalah orang yang berlatih ilmu nahwu sharaf. Ya. Saya walaupun jago bahasa Arab kata orang, saya nggak imam dalam nahwu sharaf. Masih ada yang di atas kita jauh, ya, levelnya jauh di atas kita. Tapi minimal untuk syarat membaca dan syarat untuk mengeluarkan fatwa, walaupun saya belum berfatwa, itu kita sudah pakai, udah punya gitu. Tapi kalau akan menjadi seperti imam ahli bahasa yang bernama Imam Sibawayh, kita nggak nyampe. Ya. Coba, semua lafaz di Quran itu bisa dijelaskan gramatikalnya. Saya alhamdulillah bisa, insya Allah. Tapi tidak sedalam orang-orang yang kemudian sudah sekian tahun ngaji kitab tertentu. Alfiyah, kita kan ngaji alfiyahnya sekali dua kali doang. Mereka ada yang sudah hafal bolak-balik, itu akan beda. Maka yang ahli nahwu sharaf adalah orang yang lama pakai itu. Begitu juga teman-teman semua, orang yang ahli qalbu adalah orang yang berlatih qalbu setiap saat. Latih qalbu, qalbunya. Dan kerja qalbu apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kerja qalbu hanya zikrullah. Kerja qalbu cuma zikrullah, ya. Kalau qalbunya zikir, maka akalnya akan terang. Maka saya menemukan cara cepat untuk orang cerdas. Itu adalah qalbunya beresin, nanti hafalannya kuat. Qalbunya beresin, nanti kecerdasannya naik. Semenjak saya belajar zikir qalbu, selalu juara Pak waktu sekolah. Belajar zikir qalbu umur 12 tahun, tapi habis itu kemudian ikut aliran macam-macam ya, kiri kanan. Namun zikirnya mau nggak mau kepake gitu. Ketika baca subhanallah, maksurat pagi sore, itu zikirnya kepake. Walaupun saya mulai membid'ahkannya misalnya, tapi otomatis rasanya muncul. Apa akibatnya? Efeknya belajar teks itu gampang, ngafal itu nggak susah. Kayaknya dunia itu lapang, itu nggak ada kepanikan. Ya, baik. Pernah ngelihat hasil medical check up itu, ya, MCU ya namanya. Kalau antum yang lihat ngerti nggak? Enggak. Ada di situ gelombang otak, gelombang jantung gitu ya. Ngerti nggak tuh? Saya nggak ngerti. Padahal saya dokter. Tapi kan saya bukan dokter. Ya kan? Yang ngerti siapa? Dokter. Dokter apa? Dokter jantung atau dokter bedah? Atau sejenisnya yang mengerti ilmu itu. Kenapa saya nggak ngerti? Karena emang bukan kerjaan saya. Bukan ilmu saya itu. Apakah semua ustadz mengerti hadis ini sahih tidak sahih? Enggak. Siapa yang ngerti hadis ini sahih tidak sahih? Ustadz yang ahli hadis. Kalau ustadz ahli hadis enggak. Ya. Terus, apakah semua orang kemudian mengerti masalah qalbu? Enggak juga. Maka silakan dicari guru yang ahli qalbu. Nanti dia akan menunjuki cara ngobatin qalbunya. Ada caranya, ya. Sama mereka gampang. Kita pikirin sendiri kan susah. Coba belajar bahasa Arab sendiri, setahun 2 tahun juga nggak sukses. Tapi sama ustadz, sama guru, sama syekh 3 bulan sukses. Ahli qalbu bisa lebih cepat. Karena qalbu itu sekali dia steril, lalu dimasukkan zikrullah, nggak nyampe 10 hari dia udah bercahaya. Ya. Kalau udah lewat 40 hari jadi waliullah sudah. Kok bisa? Hadisnya jelas. Hadis Imam Tirmizi mengatakan orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah dapat takbiratul ihram, ya, maka Allah bebaskan dia dari kemunafikan. Kan ada. Kalau nggak munafik berarti apa? Mukmin. Kullu mukmin waliullah. Semua mukmin itu wali Allah. Gampang kok jadi wali Allah. Buang sifat munafik gitu aja ya. Saya belum jadi wali Allah. Saya masih banyak kemunafikannya. Allahumma ighfir lana wastur auratina wa ajirna minan nar wa akhlis qulubana minan nifaq, amin ya rabbal alamin.
Orang yang sudah praktek 40 tahun dengan yang baru praktek 5 tahun beda nggak? Sama. Ahli kolbu yang sudah lama praktek kolbu, ngobatin kolbu, dengan orang yang baru dapat izin, beda. Akan beda ketajamannya, ya, beda semua. Nah, mereka tuh yang bisa ngerasakan denyut jantung kolbu kita. Wah, ini nggak beres di sini nih, ya, ini sifatnya yang harus begini. Oke. Oleh karena itu, Imam Ghazali mengatakan, untuk mendiagnosa kolbu itu hanya ada 2 jalan. Pertama, ayajlis baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafs. Nah, ini kemudian kesimpulan dari Imam Ibnu Qudamah, ya. Berguru kepada orang yang mengerti aib-aib kolbu, yang kita sebut dengan syekhul mursyid. Dia sebut syekh. Kitab ini menunjukkan bahwa berguru itu sesuatu yang wajib. Wajib berguru untuk ilmu kolbu itu wajib. Jadi bagi saya nggak sunat lagi berguru ilmu kolbu. Kalau kita sakit, berobat wajib nggak? Kalau kolbu sakit, masa berobat kolbu nggak wajib? Kan nggak adil. Oke, jadi cari guru kolbu, nanti dia akan obati kolbu kita. Kalau masalahnya kita nggak ngerti ini sunnah bid'ah, belajar ke ahli fikih, ya. Nah, ini kita ulang-ulang terus sehingga ini masuk ke alam bawah sadar kita. Ini untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan tidak usah berguru, langsung aja ke kitab dan sunnah. Itu kalimat yang tidak benar. Karena yang mengerti kitab sunnah itu guru bukan? Guru. Langsung aja ke buku hadis sahih mengenai zikir pagi, sore, dan petang. Ya nggak bisa. Emang Nabi zikirnya begitu? Belum tentu kan? Susunannya seperti itu dari Nabi. Itu kan susunan dia aja, orang-orang yang nulis buku itu. Oke. Kalau nggak ketemu gimana? Misalnya kita nggak ketemu nih guru, belum dapat atau belum serak nih lagi nyari guru. Maka carilah teman yang bisa menegur sifat buruk kita. Jadi ternyata teman-teman semua, yang disebut sahib, orang yang berhak dijadikan sahabat, itu bukan yang muji-muji kita. Tapi sahabat terbaik itu orang yang berani negur dan nasihatin, walaupun pahit. Selama ini yang menurut kita teman siapa? Orang yang muji, giliran senang dia datang. Cek nanti ya. Ketika kita terpuruk dia masih ada nggak sama kita? Kalau dia nggak ada, dia bukan teman. Ketika kita terjebak salah, lalu dia ingetin, ini sahabat kita bener ini. Nah, kalau nggak ketemu mursyid, carilah sahabat yang seperti ini. Namun ketemu sahabat begini gimana? Susah nggak? Kayaknya susah ya. Ciri-ciri antum bisa jadi sahabat, kawan, tidak membicarakan keburukan kawan di belakang. Udah level itu belum? Kalau sudah level itu, antum paling berhak menjadi asisten syekh ini. Ya, walaupun gak ketemu mursyid, dia bisa menjadi khalifahnya. Ya. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Ini level Umar loh ya. Rahimallahu mra'an ahada ilaina uyubana. Sungguh dapat rahmat Allah, beruntunglah orang-orang yang menunjuki kami, mengajak kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami aib-aib kami. Maka bermursyid menurut saya itu wajib ya. Kalau kita ketemu dokter cuma dinasehatin atau dikasih obat? Dikasih obat nggak? Nah, mursyid itu bedanya sama ustadz di situ. Ustadz itu pinter ceramah, tapi kalau mursyid nggak pinter ceramah biasanya. Ada yang pinter ceramah, ada yang nggak. Maka dia akan kasih obat. Nih, amalkan ini, atau dia akan tunjukkan cara mengobati diri. Itu yang disebut resep obat dari mursyid. Maka Imam Abul Hasan Syadzili dinukil oleh Abul Abbas Al-Mursi, kemudian diulang lagi Ibnu Athaillah Sakandari. Apa kata mereka? Syekhuka, gurumu itu bukan yang nyuruh-nyuruh kamu banyak amal, zikir 1000, bikin 1000, bukan. Gurumu yang jika dia suruh kamu bahkan lebih dari 1000, 2000 terasa ringan bagimu. Itu berarti guru kita. Jadi kalau kita masih mikir ini banyak amat, berarti kita belum ketemu orang yang bakal jadi guru, atau kita belum kenal sama diri sendiri. Maka teman-teman,
kalau ketemu ahli kolbu, pasti dia akan ngasih itu. Namun ahli kolbu ini sama kayak dokter, ada yang ketat, ada yang tidak ya. Imam Sya'rani menyebutkan beberapa jenis-jenis gurunya. Ada gurunya itu sampai meninggal cuma punya murid yang dia talkin zikir satu doang. Satu doang, Pak. Ada guru, kata Imam Sya'rani, yang dia baru ngangkat muridnya, itu siapapun yang ketemu langsung dia terima. Oh, itu beda lagi tuh. Ada guru yang pertengahan ini. Kalau mau berguru sama dia, dibuat semacam dua model. Ada simpatisan tadi, ada yang empati. Ada yang cuma ya datang ngambil berkah, ada yang betul-betul ingin mengambil ilmunya. Maka orang-orang yang mau level 2 ini biasanya dikasih zikir-zikir latihan ujian. Kalau dia lolos, baru dia diangkat jadi murid. Nah, ini yang level 2 nih. Ini yang bagus, yang level 2 yang bagus. Tapi yang level pertama itu lebih keren. Dia cuma ngangkat satu murid, yang diangkat pasti dia langsung jadi waliullah. Ya, karena dia ngeliat, wah ini nggak bisa nih, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini gitu. Cuma sayangnya syekh-syekh begitu, nanti muridnya nggak banyak dan bisa-bisa ilmunya habis. Contohnya saya waktu ke Padang beberapa bulan lalu, saya minta diantarkan untuk berziarah ke salah satu syekh. Kebetulan keturunannya itu mau nyopirin dan dia seorang dokter. Dokter ternyata keturunan seorang ulama wali Allah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Tapi bukan yang puasa-puasa duluan itu ya. Itu nggak mau tabar itu. Tapi ilmunya ada emang, cuma kita susah terima ya. Sampailah saya di sana, lalu kita kemudian pelajari kisahnya. Oh, ternyata beliau itu nggak mau ngangkat murid kecuali muridnya jago baca kitab gundul, Pak. Kalau nggak diangkat jadi pengganti. Sampai meninggal belum nggak ketemu. Ya sudah, meninggal ilmunya dibawa mati langsung. Nah, lain dengan guru dari gurunya saya, namanya Maulana Syekh Ayas Sultani An-Naqsyabandi. Beliau itu ahli baca kitab ini. Udah punya murid banyak, tapi nggak ada yang bisa mewarisi ilmu rohaninya kecuali seorang anak muda namanya Muhammad Nuruddin. Tapi nggak bisa tulis baca, cuma bisa baca Quran. Tapi kolbunya tajam. Kolbunya lebih tajam, bahkan lebih tajam dari gurunya. Akhirnya dipanggil. Diserahkanlah pimpinan rohani itu kepada beliau. Lalu saya berguru kepada beliau, dan beliau wafat waktu saya masih kecil, masih umur 12 tahun. Kemudian saya berguru ke muridnya, namanya Maulana Kasril. Jadi saya berguru, tapi bukan ke doktor dalam ilmu ini. Saya berguru ke syekh mursyid, doktornya ilmu rohani. Ya, dia nggak punya sertifikat kampus, sertifikatnya dari sana. Itu kita lihat, oh sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sanadnya sampai kepada Rasulullah, silsilahnya itu mirip kayak strom listrik. Ketika ditancepin kontaknya, nyambung, hidup. Sama. Nah, ini ciri-ciri. Mau tahu mursyid yang dapat izin? Mursyid itu dapat ijazah dari gurunya, seperti guru ijazahkan dari gurunya, terus nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan syekhun mursyidun ma'zunun, syekh mursyid yang dapat izin. Apakah Imam Ghazali dapat izin? Dapat. Siapa gurunya? Namanya Abu Ali Al-Farmadi, salah seorang ahli hadis, ahli fikih, dan juga ahli qalbu. Namanya tertulis dalam silsilah Naqsyabandiyah, Abu Ali Al-Farmadi. Silakan buka kitab Al-Maqsad Al-Asma. Di bagian belakang beliau menyebutkan nama gurunya itu. Syarah Asmaul Husna sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Silakan baca buku itu, nanti antum ketemu. Di sini saya mengkritisi pendapat sebagian dosen saya di UIN yang mengatakan apa dulu? Ghazali itu nggak bermursyid, itu bohong ya. Kamu tidak tahu, jangan buat klaim. Kadang-kadang begitu. Jadi level ilmiah kampus pun dia nggak tahu, dianggap sebuah teori. Apalagi yang nggak ilmiah, korban hoax ya. Udah kacau udah ya. Suka nyebar kepalsuan. Baik, jadi teman-teman semua, apakah perlu bermursyid? Perlu, bahkan wajib. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri guru yang bisa membimbing kita kepada Allah, ciri-cirinya sederhana.
dia nggak mesti berkopiah kayak saya, begini ya, berjubah, nggak mesti. Tapi dia dapat izin dari gurunya terus sampai kepada silsilah Rasulullah. Ya. Suatu kali ini sebagai penutup, suatu kali guru saya menceritakan ada seorang anak muda diangkat menjadi mursyid oleh guru sebelah tarekat yang lain. Tapi si mursyid muda ini ketika ngajar zikir nggak ada efek kepada muridnya, nggak ada rasa bergetar kalbunya. Itu kalau zikirnya nyambung kepada Rasulullah, maka ayat surat Al-Anfal kena. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kalbu bergetar. Bergetar itu bukan maknanya orang azan terus kita terpanggil ke masjid, itu beda lagi. Itu bukan bergetar, itu namanya terpanggil. Bergetar itu wajilat. Sebut nama Allah, Allah, ya, itu ada getarannya. Dan itu bisa bikin merinding semua tubuh ini. Disebut taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dalam surat Az-Zumar ayat 23. Bahwa merinding itu benar, bukan dari syaitan. Ya. Ada orang yang karena merinding itu pingsan, ada kalau nggak kuat. Imam Hasan Al-Basri dibacakan surat Al-Hadid ayat 16, pingsan. Merinding dia karena dibacakan ayat ingat Allah, pingsan. Bisa begitu? Iya. Itu disebut dalam bahasa ilmu qalbu fana. Ya. Dia disebut apa? Fana. Fana itu ketika sifat kemanusiaannya tenggelam, habis. Pada Nabi Musa itu terjadi ketika Nabi Musa minta bertemu Allah, diperlihatkan Allah, pingsan kan Nabi Musa? Kalau bahasa kita pingsan, tapi dalam bahasa qalbu enggak. Dia disebut dengan fana, ekstase. Dia mengalami suatu kondisi yang sangat nikmat sekali. Jadi kalau mau cari guru, kita tutup dengan sebuah hadis ya. Suatu kali Nabi SAW ditanya, Man awliyaullah. Hadis Imam Abu Nu'aim, hadisnya Hasan. Siapakah yang disebut wali Allah wahai Rasulullah? Berarti kalau kita terjemahkan, siapakah yang dapat membimbing hatiku kepada Allah? Siapakah wali Allah itu kan kekasih Allah? Siapakah yang bisa membimbing kalbuku untuk mencintai Allah? Apa jawaban Nabi? Jawabannya sederhana. Man idza ru'u dzukirullah. Guru, mursyid, wali Allah itu bukan yang bersertifikat doang, bukan yang bergelar, bukan yang berjenggot, yang berserban, bukan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang jika kita pandang dia, kita ingat dia, kita kenang dia, memandang, melihat dan mengenangnya membuat kita zukirallah, membuat kita ingat kepada Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala. Kalau antum sudah punya guru begitu, jangan lepaskan dia. Ngaji terus kepadanya, ambil zikir kepadanya, latih kalbu. Itu mursyidnya. Sudah ketemu belum? Kalau udah, jangan dilepas. Minta talqin zikir kepadanya. Ya, biar nyambung kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat syafaat nanti cuma orang yang nyambung zikirnya kepada Rasulullah. Kita sebut ijazah talqin, sanad zikir. Jadi talqin itu bukan untuk orang sakaratul maut doang. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mauta. Apa arti mauta? Kata Ibnu Rif'ah, orang yang bakal mati, orang yang sedang sakaratul maut, orang yang telah mati. Kita udah sakarat belum? Berarti kita yang mana? Yang bakal mati. Maka antum wajib belajar la ilaha illallah. Kalau belum belajar la ilaha illallah, nanti susah pada sakaratul mautnya. Nggak bisa diajak keluh, nggak bisa diajak. Nah, maka salah satu dari kakek saya, nenek saya ya, itu ketika dia sebelum wafat dia bilang ke mbah saya itu, dia bilang, kalau aku sakarat nanti kamu sudah lihat tanda-tandanya, tolong ingatkan aku, kasih tahu, masih ingat nggak zikir yang diajarkan tuan guru? Gitu dong Pak, tuan guru, dia ingat gurunya, ingat zikrullahnya. Ini yang disebut dengan rabitatul mursyid, rabitah ruhiyah, menghubungkan kalbu, cinta kalbu kepada guru, lalu dia sampai kepada cinta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bertemu guru yang begitu sehingga kita sampai kepada Allah. Allah tutup aib kita semua. Amin rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
kurang baik. Baik, pada para jamaah, insya Allah nanti setelah pada bisa kita lanjut untuk tanya jawab.